Setiap kali kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, kita itu langsung dibalas oleh Allah dengan satu balasan yang layak untuk kita di dunia ini. Ditambah lagi satu balasan yang Allah simpan dan diberikan nanti di akhirat kelak. Karena kenapa? Karena balasan surga itu tidak bisa dikirim ke dunia karena lain alamnya. Jadi setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung balas dengan balasan yang al-laik, yang sesuai dengan negeri dunia tempat kita tinggal ini. Bukan balasan di akhirat yang Allah kirim, yang Allah segerakan, bukan itu. Karena balasan surga atau benda-benda surga itu tidak bisa dibawa ke dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil karim, alladhi yu'ajjilu fi hadhihi ad-dar jazaa'al 'amilin مع ما يدخر لهم في جنات النعيم فضلا ورحمة من الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, alhamdulillah kita ucapkan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin. Al-hikmatus sabi'ah wa thamanun من الحكم العطائية. قال الإمام العارف بالله أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلومه. Maka pada hikmah yang ke-87 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, Jalla Rabbuna
ay yu'amilahu al-'abdu naqda fayujazi nasi'ah. Maha besar Tuhan kita bahwa beramal akan dia oleh seorang hamba naqda, segera, maka dia balas hamba itu belakangan. Atau boleh kita terjemahkan Maha Agung Tuhan. Jika seorang hamba beramal kontan, segera, dan dibalas kemudian hari. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-87 ini. Wal maksud min hadhil hikmah, adapun maksud dari hikmah ini, hadirin dan hadirat sekalian, adalah tanazzaha Allah subhanahu wa ta'ala ay yu'amilahu al-'abdu mu'ajjalan fayujazihi mu'akhkharan bal la budda ay yu'ajjila lahu jazaa'an yaliqu bihi fi hadhihi ad-dar wa yaddakhira lahu ma yaliqu fi daril akhirah. Maha suci Allah bahwa beramal kepada Allah artinya beribadah kepada Allah. Seorang hamba segera atau tepat waktu, maka Allah membalasnya itu belakangan. Artinya hadirin sekalian, Allah memerintahkan kita untuk sembahyang, solat tepat waktu. Diperintahkan kita untuk berpuasa pada waktunya juga. Diperintahkan kita untuk zakat tepat waktu. Dan lain-lainnya tepat waktu. Tetapi Allah membalas di akhirat. Ini mustahil. Tidak sesuai dengan nama Allah yang disebut Al-Karim, yang Maha Pemurah, yang Maha Mulia. Ini mustahil. Dalam agama kita, Allah memerintahkan lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita diperintah untuk membayar upah buruh sebelum kering keringatnya. Artinya begitu mereka selesai langsung dibayar. Belum lagi kering keringatnya dibayar. Ini perintah agama kita. Nah hadirin sekalian, mana mungkin Allah menyuruh kita beramal? Allah perintahkan kita sembahyang, puasa dan lain-lainnya, balasannya nanti di akhirat. Ini terlalu lama, terlalu jauh antara perbuatan dan balasan. Inilah namanya tanazzah. Ya, tanazzah tadi, tanazzah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini namanya tanazzah, yang artinya maha suci dari hal yang demikian. Macam tak sesuai, macam tidak sesuai. Ini namanya tanazzah yang artinya maha suci dari hal yang demikian. Tetapi tidak boleh tidak, balla budda, bahwa Allah itu menyegerakan bagi si hamba tadi balasan. Allah menyegerakan balasan yang layak dengannya pada negeri dunia ini, hadirin sekalian. Dan Allah simpan lagi baginya balasan yang layak di akhirat nanti. Ada dua balasan, yang layak di dunia dan yang layak di akhirat. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, setiap kali kita menjunjung perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kita itu langsung dibalas oleh Allah dengan satu balasan yang layak untuk kita di dunia ini. Ditambah lagi satu balasan yang Allah simpan dan diberikan nanti di akhirat kelak.
Karena kenapa? Karena balasan surga itu tidak bisa dikirim ke dunia karena lain alamnya. Jadi setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung balas dengan balasan yang al-laik, yang sesuai dengan negeri dunia tempat kita tinggal ini. Bukan balasan di akhirat yang Allah kirim, yang Allah segerakan, bukan itu. Karena balasan surga atau benda-benda surga itu tidak bisa dibawa ke dunia ini. Mari kita contohkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau anna rajulan min ahli al-jannah ittala'a fabada siwaruhu la tamasa daw'uhu daw' asy-syamsi kama tatmisu asy-syamsu daw' an-nujum." Jika seorang lelaki penghuni surga muncul, ini lelaki katanya nih, walau anna rajulan, maka nampaklah gelangnya, ternyata pakai gelang juga rupanya, bukan bidadari saja. Macam mana bentuknya Allahu alam. Maka nampaklah gelangnya, maka gelang itu akan memadamkan cahaya matahari sebagaimana matahari memadamkan cahaya bintang-bintang. Jadi balasan surga ini tak bisa dikirim ke dunia ini. Misalnya orang sembahyang, ada orang sembahyang dibalas Allah dengan satu gelang. Ini dia. Dia dapat satu gelang, kemudian karena satu gelang ini bisa dibawa ke dunia, matahari tidak bercahaya. Mau begitu? Ajab kita. Kenapa? Karena kalah dengan gelang surga itu. Hadirin dan hadirat sekalian, faman ba'a nafsahu wa amwalahu ila Allah awadahu Allah ajilan fi hadhihi dunya jazaan la'iqan bih thumma zadahu fil akhirah jannatan na'im wan nazara ila wajhihil karim. Barang siapa yang menjual dirinya dan menjual hartanya kepada Allah, menjual diri itu beribadah kepada Allah. Menjual harta itu artinya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ganti akan dia segera pada dunia ini akan sebagai gantian yang layak dengannya, laiqan. Kemudian Allah tambah dia di akhirat surga naim dan lagi memandang kepada zat Allah yang Al-Karim. Itu hadirin dan hadirat sekalian, kita semua tahu kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, dalam kajian tafsir kita kita ceritakan bahwa Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk memandang Allah. Nabi Musa minta untuk melihat Allah, bukan karena mengada-ngada, bukan karena tidak yakin dan tidak percaya, karena rindunya kepada Allah sampai kepada ma'rifat yang cukup tinggi, rindunya sehingga Nabi Musa ingin melihat zat Allah itu. Melihat Allah ini kan bisa hanya di akhirat, bukan di dunia ini. Tapi Nabi Musa meminta untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, suatu hari memintalah Musa kepada Allah untuk melihat Allah itu. Allah sudah katakan bahwa engkau sekali-kali tidak akan dapat melihatku. Maka Allah mengeluarkan, dan permintaan Musa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah. Enggak juga punya. Kalau begitu, kata Allah, engkau lihatlah jabal tu, gunung tu. Di sini katakan gunung Tursina. Sebagian katakan Zabir katanya. Maka Allah mengeluarkan cahaya sebesar kuku saja. Dalam riwayat, cahaya yang Allah keluarkan sebesar kuku yang kecil. Ditajallikan Allah di gunung Tursina itu. Pingsan Nabi Musa.
yang lain terkapar mati. Itu baru cahaya sebesar kuku nih yang Allah keluarkan. Jadi balasan-balasan surga akhirat itu tidak bisa diberikan, dibawa, dikirim ke dunia ini. Tapi Allah, hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan balasan kita yang beramal dengan balasan yang sesuai, yang layak, yang kita butuhkan, yang kita perlukan di alam dunia ini. Bukan balasan akhirat itu yang Allah kirim, yang Allah turunkan, tapi balasan dunia yang sesuai untuk kita. Langsung, itu namanya dak dan kontan Allah berikan. Hadirin dan hadirat sekalian, anwa'u jazaillahi lil 'amilin al-mu'minin al-mukhlisin fi hadhihi dunya al-la'iqin bihim. Macam-macam balasan Allah bagi orang-orang yang beramal, yang beriman, yang mukhlis, yang ikhlas pada dunia ini, yang layak dengannya. Jadi hadirin sekalian, kita akan sebutkan apa saja balasan itu yang layak Allah berikan secara kontan bagi orang yang beramal. Dalam ayat ini, anwa'u jazaillahi lil 'amilin, dalam teks ini dikatakan syaratnya orang beramal itu adalah beriman dan ikhlas. Kalau tidak ada dua syarat ini, tidak ada baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dua syaratnya, iman dan ikhlas. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, landasannya mestilah iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kedua-dua ini tidak ada balasan baik di dunia maupun di akhirat. Ibadah tanpa ikhlas tiada balasan di dunia dan di akhirat. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia ikhlas, iman dan ikhlas, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang terdahulu itu. Ma taqaddama min dhanbihi. Kuncinya adalah iman dan ikhlas. Kalau tidak ada, tidak berarti amal itu. Orang munafik itu, hadirin sekalian, mereka sholat, mereka puasa. Di Madinah itu mereka puasa, bahkan mereka ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Artinya mereka itu sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam neraka yang paling dasar sekali. Padahal mereka itu sembahyang, puasa, berjuang, tempat mereka di neraka yang paling bawah. Kenapa? Tidak ada iman dan tidak ada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan di dunia dan akhirat terkait dengan iman dan ikhlas. Hadirin dan hadirat sekalian, macam-macam balasan Allah yang patut diberikan dalam dunia ini. Tadi kita sebutkan bahwa tidak bisa balasan akhirat itu yang diturunkan dan diberikan kepada orang yang beribadah. Bukan begitu. Yang dimaksudkan adalah balasan yang layak itu apa saja yang Allah berikan secara kontan segera kepada orang yang beramal di dunia ini, yang sesuai dengan alam dunia. Yang pertama adalah al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Firman Allah, qala ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih, lelaki dan perempuan, dan dia beriman, kami beri dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu, kehidupan yang baik itu merupakan balasan yang Allah segerakan, yang Allah berikan kepada orang yang beramal di dunia itu. Apa kehidupan yang baik ini? Bagaimanakah kehidupan yang baik ini?
kita perlu tahu yang dimaksud dengan al-hayah at-thayyibah itu apa maksudnya. Maka para ahli mufassir, ahli tafsir, hadirin sekalian, mengatakan ada 5 hal yang dimaksud dengan al-hayah at-thayyibah, kehidupan yang baik. Bila 5 hal ini ada pada diri kita, berarti kehidupan kita adalah kehidupan yang baik. Tengok-tengoklah, tilik-tiliklah, tinjau. Kalau ada 5 ini ada pada diri kita, berarti itulah kehidupan yang baik. Yang pertama adalah ar-rizqul halalut thayyib. Ya, ar-rizqul halalu at-thayyib. Orang yang beramal ibadah dalam dunia akan diberi Allah balasan segera dalam dunia pula. Ar-rizqul halal at-thayyib. Apa dia? Balasan pertama, rezeki yang halal, yang baik. Orang bekerja contohnya, ini rezeki yang halal dan baik. Orang bekerja seperti bertani, berladang, berternak. Hadirin sekalian, apabila mereka dengan pekerjaan-pekerjaan itu mereka tidak salat karena sibuk berternak, mengembala, sibuk bertani, sibuk memancing dan lain-lainnya, sehingga mereka meninggalkan salat itu, hadirin sekalian, ini hasil bertaninya halal tapi tidak baik. Berdagang, dagangan itu halal tapi tidak baik kalau si pedagang tidak sembahyang, sibuk dengan dagangnya. Tengok-tengoklah itu. Maka yang dikatakan al-halal, ar-rizqul halal thayyib itu adalah kita bekerja dan kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Kalau kita bekerja dan kita tinggalkan kefarduan, itu tidak baik. Halal tapi tidak baik. Yang kedua, pekerjaan yang halal tapi hasil dari usaha yang halal itu digunakan untuk maksiat kepada Allah, itu bukan al-hayah at-thayyibah. Rezeki yang halal dan baik itu harta yang didapat yang halal dengan tanpa melalui perintah Allah, ya, ditinggalkannya perintah Allah, dilalaikannya perintah Allah, dia bekerja, itu tidak baik. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ada 2 dia. Ya, ada 2 dia. Yang pertama, dia bekerja dan dia tidak meninggalkan kefarduan. Dan hasil usaha itu yang kedua, dia tidak gunakan untuk berpoya-poya atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dari al-hayah at-thayyibah. Yang kedua adalah al-qanaah. Dia sudah mendapatkan rezeki yang halal dan dia merasa cukup dengan rezeki itu. Orang tamak itu hidupnya tidak baik. Orang yang baik itu adalah orang yang qanaah. Jangan coba-coba kita tamak, hadirin dan hadirat sekalian. Qanaah itu adalah merasa cukup apa yang diberikan Allah dan tidak menghendaki yang lain yang bukan miliknya. Itulah qanaah. Yang ketiga yang disebut dengan al-hayatut thayyibah adalah at-taufiq lit-ta'ah, diberi kemudahan untuk taat kepada Allah. Ini balasan ibadah. Allah segerakan balasannya. Mudah saja beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita terasa malas, tengok-tengoklah. Ya. Yang keempat, halawatul ibadah, manisnya beribadah, nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah al-ma'rifatu billah, ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'rifah billah. Jadi inilah yang dimaksud dengan hayah thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kehidupan yang baik yang diberikan Allah kepada orang yang beramal, beribadah, yang dikirim Allah ke alam dunia ini tersebut 5 tadi.
Yang penting dia adalah iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, balasan yang disegerakan yang pertama ke atas tadi al-hayah at-thaibah. Yang kedua, wa minha dan setengahnya lagi yang dikirim Allah balasan yang layak ke alam dunia bagi yang beramal ibadah itu adalah al-makhraj minasyada'id. Artinya keluar atau ada jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Jadi orang yang ahli ibadah itu tidak akan menemui kesulitan melainkan ada jalan keluarnya. Inilah tuan-tuan dan serta hadirin sekalian, balasan yang Allah berikan kontan tu al-makhraj minasyada'id, diberikan jalan keluar ketika kita menemukan kesusahan, kepayahan, kesukaran itu. Jadi inilah balasan yang segera yang dikirim Allah kepada orang yang ahli ibadah. Hidupnya susah, tapi pasti ada jalan keluarnya, tidak buntu hadirin dan hadirat sekalian. Itu dia. Ada hutang, terbayar hutang. Dah terbayar dan hutang lagi. Ya. Qala Allah Ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Mari kita contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian tahun beliau menginginkan seorang anak. Lama baru dapat anak. Yang pertama, anak pertama itu adalah Ismail alaihissalam dari istrinya Hajar. Yang kedua itu adalah Ishak, istri pertamanya Sarah. Sarah itu dalam riwayat baru mengandung pada umur 85 tahun. Makanya orang datang terkadang umurnya sudah 50 tahun minta tolong doakan supaya punya anak. Boleh Tuan, ada batasan. Menurut Allah tak ada. Jawaban saya, menurut Allah tak ada. Menurut manusia ada. Kita buat aja lah. Ada tak ada itu urusan Allah. Itu dia. 50 tahun ingin punya anak. Boleh saja, tak ada masalah ya. Tak ada batasannya. Nabi Ibrahim ingin punya anak. Setelah sekian tahun Allah anugerahkan beliau seorang anak yang hebat, namanya Ismail alaihissalam. Dikala beliau menimangnya, kemudian setelah besar, hadirin sekalian, dalam umur 6-7 tahun menurut satu riwayat, datanglah perintah untuk menyembelih Ismail tadi. Itu di tengah-tengah dikala beliau sangat menyayangi Nabi Ismail alaihissalam. Dan perintah itu beliau utarakan kepada anaknya Ismail. Dan anaknya Ismail menyatakan, perbuatlah wahai ayahku, dan engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana boleh Nabi Ismail menerima mimpi ayahnya Ibrahim alaihissalam? Mimpi itu, wahai anakku, fanzur madza tara. Dalam ayat dikatakan, inni ra'aitu fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana pandanganmu? Oh, buat sajalah ayah. Macam mana Nabi Ismail spontan mengatakan, silakan ayah, sembelihlah, ikut perintah Tuhan. Begitu dia. Karena begini hadirin sekalian, Nabi Ismail ini tentu dia sudah mendengar cerita-cerita dari orang, ayahmu itu hebat, dulu pernah dibakar tak terbakar. Wah, ini ayahku ini bukan main-main. Orang yang sangat luar biasa, datang mimpi yang benar. Jadi hadirin sekalian, jangan coba-coba kita menciptakan mimpi kita kepada anak, mau nyembelih anak itu. Oh jangan. Kalau Nabi Ismail kata, silakan ayah, kalau kita ceritakan aku bermimpi wahai anakku, dalam mimpiku aku akan menyembelih engkau.
Dah gila ayah kau apa? Itu yang ada itu. Tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan mimpi ini menyembelih. Tak sesuai. Silakan wahai ayah. Hadirin dan hadirat sekalian, sebaik pisau itu diletakkan di leher Nabi Ismail, Allah Maha tahu bahwa Nabi Ibrahim akan menyembelih betul anaknya. Anak kesayangan itu ditukar dengan kibas. Tak teragak-agak, Allah Maha tahu. Kalau kita pura-pura bila turun kibas kau. Allah turunkan kibas dari langit. Sulit, tapi pasti ada jalan keluar. Itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh tuan-tuan serta hadirin sekalian. Ini belum lagi balasan di akhirat, subhanallah, tentu luar biasa. Itu yang kedua, setelah al-haid thayyibah tadi. Yang ketiga, wa minha al-yusru fil umur. Lagi balasan yang layak, yang patut, yang diberikan Allah ke alam dunia bagi orang yang taat kepada Allah adalah kemudahan dalam segala perkara. Mudah dalam segala perkara. Orang yang taat mendapat kemudahan dalam segala hal apapun, tiada sulitnya. Ya, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan itu. Firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah jadikan perkara orang itu mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Hendak apa saja baginya Allah mudahkan. Di mana saja Allah mudahkan. Itu adalah balasan kontan yang Allah berikan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa minha ghufranudz dzunub, dan setengahnya lagi diampuni dosa orang yang beramal ibadah, dibalas langsung oleh Allah di alam dunia dengan pengampunan dosa. Itu yang keempat. Jadi balasan kontan itu yang segera yang Allah berikan kepada hamba yang beribadah, yang al-laik sesuai di alam dunia ini adalah diampunkan baginya dosa. Firman Allah, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati. Allah akan hapus dosanya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, Allah tidak mahu menyuruh kita beramal, bekerja, tapi balasannya setelah mati. Begitu dia. Tadi sudah kita sampaikan, dalam agama kita sebelum kering keringatnya, berikan upahnya. Tapi Allah langsung dikirim Allah balasannya ke alam dunia. Tapi ingat, balasan yang al-laik. Laik itu al-munasib, yang sesuai, yang layak di alam dunia ini. Bukan balasan barang-barang surga lalu dikirim ke alam dunia ini. Ini tidak sesuai dia. Kalau dikirim bidadari, ini tadi golang ya. Dikirim bidadari ke alam dunia, maka perempuan-perempuan di atas dunia tak laku lagi. Tak laku lagi. Tak laku bukan sekejap, selamanya. Oleh karena itu bidadari itu di surga, bukan di alam dunia. Itu hadirin sekalian, dalam riwayat-riwayat itu ada dikisahkan, ada diceritakan bahwa ada wali-wali Allah itu bermimpi. Namanya wali. Kalau wali bermimpi, tidaklah sama mimpi mereka dengan kita nih. Ada wali-wali Allah yang bermimpi masuk surga, makan makanan surga, minum minuman surga. Ketika bangun dari tidurnya, beberapa hari, hadirin sekalian, bangun dari tidurnya beberapa hari, melihat makanan dunia, muntah. Sampai begitu. Muntah. Iyalah, makan dunianya apa lah, pocal. Nah, lain lagi dah. Apa yang lain lagi? Kalau di Islami yang trennya itu, di Islami yang di apa namanya, yang disukai orang luar, kolak jantan.
Iya. Muntah. Kalau tuan-tuan bermimpi makanan surga, tengok kolak jantan, muntah. Orang tanya pada saya, Tuhan ini dari apa? Macam mana buat kolak jantan ini? Manalah saya tahu. Kolak jantan ini, tak tahu saya. Ayo. Yang lain lagi hadirin sekalian, ada dari aulia Allah ini, dari wali-wali Allah bermimpi masuk surga dan diberi bidadari. Wah, itu dia. Ada begitu. Wali-wali Allah bermimpi masuk surga dan diberi bidadari dalam mimpinya itu. Begitu bangun dia, maka dia sangat tidak senang, tidak suka kepada istrinya. Tak goma, bonci dia. Tapi yang jelas, tuan-tuan jangan lupa, kalau tuan nanti bangun tidur benci tengok bini, sah bukan wali. Itu hal lain, bukan dia. Dan ibu-ibu jangan khawatir, bukan wali itu, memang begitu dia. Itu hebatnya surga. Surga ini hadirin sekalian, barang-barang surga tidak bisa dibawa ke dunia. Surga itu tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada petang dan pagi. Kalaupun Allah sebutkan dalam Quran, itu tanda-tanda saja turun naiknya tirai. Itulah tanda pagi dan petang. Kenapa tidak ada siang, tidak ada malam, pagi dan petang? Karena matahari dan bulan tidak ada di surga. Begitu dia, jangan lupa itu. Jadi susah kita menggambarkan. Maka benarlah sabda Rasulullah, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sabi'at wala khatara ala qalbi basharin. Surga itu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dan tidak pernah terdetik sedikit pun di hati sanubari setiap insan. Itulah surga. Macam mana kita menggambarkannya? Apa yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah surga. Itu baru mimpi, sudah muntah melihat makanan dunia ini. Tahu anda kita masuk surga? Semua akan menjawab ondak. Tapi sembahyang maleh belum. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, jelas bahwa Allah berikan balasan kontan, pahala, balasan ganjaran upah orang yang beramal itu yang sesuai dengan alam dunia. Bukan barang-barang surga dibawa ke bumi ini. Itu yang keempat. Yang kelima atau wa minha, dan setengahnya lagi, wa minha itmi'nanul qalbi, ketenteraman hati. Qala ta'ala ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tentram. Hati itu menjadi tentram. Kita berzikir la ilaha illallah, ini dibalas Allah dengan ketentraman hati. Itu balasannya. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, Allah akan balas kontan dengan apa? Ketentraman hati kita. Andai kata ada orang yang berzikir kepada Allah tapi tidak tenang hatinya, itu mungkin atas sebab beberapa perkara. Yang pertama, zikirnya tiada dasar iman. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin berzikirnya tidak ikhlas. Yang ketiga, mungkin hatinya mati. Itu. Jadi hatinya tidak tenang. Zikir 5.000, 6.000, 11.000, hati tidak tenang. Mungkin atas sebab-sebab yang saya sebutkan itu. Kalau hati orang itu hidup, hati yang sehat, iman dan ikhlas, pasti Allah berikan ketentraman hati kepada orang yang beribadah kepada Allah itu. Hadirin sekalian, coba try dalam bahasa Besilam, try dia. Di waktu kita marah, di waktu kita sedih,
Di waktu kita takut, coba baca la ilaha illallah. Coba baca la ilaha illallah. Tentram atau tidak hati itu? Bila tentram, berarti hati kita baik dan sehat. Bila tidak, berarti hati kita masalah, mati hati kita itu. Maka segeralah memperbaiki hati. Makanya hadirin dan hadirat sekalian, dalam hikmah yang lain, ya belum kita sebutkan, dalam hikmah itu ada disebut madad namanya. Madad itu bantuan ilahi. Orang tidak akan bisa berzikir itu tentram, khusyuk dalam salatnya selama madad itu tidak Allah berikan kepadanya. Bila Allah berikan madad itu artinya anugerah bantuan Tuhan. Allah berikan itu kalau si hamba sudah siap menerima bantuan itu. Jadi apa penghalangnya? Penghalangnya banyak penyakit hati. Kalau penyakit hati sudah dimusnahkan, sudah dibinasakan dengan zikir-zikir ismuz zat dan nafi isbat, baru Allah turunkan namanya madad ilahi, barulah kita leluasa untuk berzikir khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat latihannya adalah rumah suluk itulah. Itulah tuan-tuan serta hadirin sekalian, alladzina amanu wa tatma'in qulubuhum bi dzikrillah. Jadi zikir Allah juga yang dapat menenteramkan hati kita. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan, kekuatan dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentram hati kita dalam keadaan apapun jua pun. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata bis salihin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.